Halo Rider, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Bersama saya Angga. Kali ini saya membawa Suzuki GSX-R 150 untuk dicoba di jalan raya. Karena di awal tahun saya mencoba di GSX-R 150 di Sentul, kurang lebih 145 km per jam itu di trek yang lurus. Itu di sirkuit. Motor ini berbeda dengan di sirkuit karena ban yang slick, motor trondol. Saat ini motor sudah menggunakan spion, plat nomor, spakbor belakang, dan lampu sen yang lentur. Mungkin ini keunggulan dari Suzuki GSX-R 150 ini. Dan bagaimana kita mencoba motor 150 sport fairing di jalanan ibu kota dengan posisi stang yang sudah under yoke. Suzuki tampak serius menggarap GSX-R 150 karena beberapa fitur cukup canggih ditanamkan di sini. Paling kentara adalah keyless, tidak lagi menggunakan anak kunci, Anda cukup mengantungi remote saja. Mesin punya basis yang sama dengan Satria FU injeksi, namun tentunya dengan setting yang berbeda. Kami tidak akan banyak membahas lagi mengenai fitur GSX-R 150 ini karena sudah kami kupas tuntas di video first ride sebelumnya. Anda bisa menonton kembali dari link di atas ini. Oh iya, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda sehingga saat ini Auto Rider sudah mencapai 30.000 subscriber. Nantikan di video spesial dari kami dan jangan lewatkan karena ada giveaway-nya loh. Subscribe kalau belum supaya terima notifikasi dan tidak terlewat, oke? Oke, untuk riding position tinggi saya 170 cm dengan tinggi jok 785 mm. Kaki saya menapak dengan sempurna dan ya lumayan enak. Untuk sport fairing yang stangnya under yoke, mungkin kalau di sirkuit udah lumayan enak karena bisa memeluk tangki dan kita bisa mundurin posisi kita untuk berkendara. Mungkin kalau buat di harian riding posisinya seperti ini, yang semuanya bertumpu kepada lengan, kedua tangan mungkin agak sedikit pegal, dan ayo kita coba di jalan raya. Berkendara dengan Suzuki GSX-R 150 ini, hal yang langsung terasa adalah posisi riding yang sangat menunduk. Menurut kami, posisi ini paling membungkuk dari semua motor sport fairing 150cc yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan, di antara motorsport yang mempunyai stang under yoke seperti CBR 250RR atau Yamaha All New R15, posisi GSX-R 150 ini paling sporty. Posisi ini kami rasakan manfaatnya di sirkuit Sentul saat sesi test ride resmi dari Suzuki Indonesia. Nah, begitu pakai riding harian, tentu akan berbeda rasanya. Gaya berkendara sangat sporty, ini sangat didukung bodi motor yang ramping dengan bobot yang ringan, sehingga GSX-R terasa sangat lincah dan enak buat bermanuver. Macet-macet enak buat nyelip, apalagi spionnya tak terlalu lebar. Bisa dilipat juga saat macet berat. Tangki juga slim, enak buat diapit dan menambah kesan ringan. Apalagi stang bisa dibelokkan cukup patah, radius putarannya kecil sehingga mantap buat selap-selip. Begitu juga pas ketemu jalan lurus, aura sport yang kental banget, didukung tenaga mesin yang cukup. Motor ini enak buat riding agak kencang, suspensi cukup baik, meredam guncangan jalan. Tidak terlalu keras, malah bantingan cukup lembut, ribunnya pas, sehingga buat jalan belok pun pede saja. Ban yang cukup lebar menambah percaya diri buat menikung agak rebah. Hanya saja posisi footstep agak rendah. Buat yang suka cornering, kami menyarankan untuk mengganti dengan footstep racing yang lebih tinggi. Oh iya, footstep model jagung berbahan logam ini memang tampak sporty banget, nggak hanya buat pengendara. Model yang serupa juga dipasang buat membonceng. Sayangnya, terasa agak sedikit licin kalau hujan, jadinya tetap hati-hati ya. Intinya, aura sporty kental di GSX-R 150 ini. Namun, kalau buat jalan jauh, posisi yang sangat menunduk ini membuat tangan Anda agak pegal, karena tangan jadi tumpuan badan. Kalau Anda suka motor bergaya balap, itu bukan masalah berarti kan? Apalagi tarikannya cukup galak buat mesin 150cc ini. Anda bisa lihat hasil tes akselerasi kami menggunakan Reslogic Performance Box.
Tarikan 0 sampai 100 km per jam tercatat 14,5 detik. Cukup impresif, itu buat tarik-tarikan. Nah, buat riding harian, motor ini cukup bertenaga dari RPM bawah. Paling enak riding harian dengan RPM 5000 sampai 7000 RPM. Itu sudah cukup. Makin sip lagi, karena motor ini irit banget. Kami ukur dengan metode full to full dan metode Econo Ride harian. Tercatat konsumsi bahan bakar 41,7 km untuk setiap liter bahan bakar. Beroktan 92 yang kami pakai. Tenang ya mas. Hahaha, ternyata belum tahu dia kalau ada fitur keyless dan gak pakai anak kunci lagi. Siap-siap deh mengalami kejadian lucu seperti ini kalau Anda sedang parkir pakai GSX R. Oke, motor ini ada 2 jok, yang satu di belakang. Bagaimana mau lihat pembonceng di belakang? Saya akan panggilin kru Autorider satu kali ini. Bye, masuk bye. Oke, gimana Bay? Nyaman bro. Bayu ini videografer di Autorider. Posisi jok yang agak sedikit tinggi ini mungkin nggak begitu pegal buat di belakang, dan posisi suspensinya juga makin empuk untuk kita riding berdua. Gimana Bay? Sip ya? Enak. Oke. Dengan adanya pembonceng, bantingan suspensi lebih lembut lagi. Namun, kami nggak tega menampilkan adegan yang saya berbonceng dengan Bayu. Karena posisi boncengan jadi terlalu mesra, nggak ada behel atau tempat berpegangan di buritan, sehingga kalau membonceng mau nggak mau harus berpegangan pada pengendara. Sekarang sudah malam, mungkin kita akan mencoba riding malam, karena lampu di Suzuki GSX R 150 ini sudah LED. Yuk kita coba nyalain dulu. Hadirnya lampu depan LED bikin motor tampak mewah, cahaya lampu putih, layaknya motor modern tapi tidak menyilaukan. Sinar lampu cukup terang menyinari jalan. Namun, pas bertemu dengan jalan yang berwarna lebih gelap, ciri khas sinar LED memang tak terlalu kentara sinarnya di permukaan jalan, apalagi saat hujan. Hati-hati membedakan kontur jalan, berlubang, atau polisi tidur. Demikian review tes GSX R 150 dari kami. Yang kami suka, motor ini sudah menggunakan keyless dan speedometer digital. Spion juga tidak terlalu panjang. Dan mungkin kelebihannya di lampu sen sudah elastis dan jangan takut patah. Sayangnya, posisi riding GSX R 150 ini sedikit membungkuk. Mungkin riders bisa mengakalinya, merubah posisi stang ini di atas segitiga. Tapi motor ini agak sedikit membungkuk dan stang agak ke atas, yang kemungkinan besar posisi stangnya agak di atas dan kita tidak terlalu membungkuk saat riding. Klik like bila menyukai video ini dan jangan lupa subscribe channel Autorider. Sampai jumpa.